Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaratu Sita Ramadan dari kelas 10 TJKT 1. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan bab 1 tentang pengenalan virtual mesin. Di bab ini, kita akan membahas beberapa hal tentang apa itu virtual mesin, arsitektur virtual mesin, dan yang terakhir, apa itu VirtualBox dan VMware. Langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu virtual mesin. Jika teman-teman melihat dua gambar seperti ini, yang dimana terdapat arsitektur. Gambar di sebelah kiri ini adalah arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin, dan di bawah terdapat yang namanya hardware. Di dalam hardware ada store, compute, memory, network, dan lain sebagainya. Nah, di atas hardware terinstall yang namanya OS, yaitu operating system, kemudian ada aplikasi. Misalnya di paling bawah ini ada hardware di laptop kita. Nah, misalkan di laptop kita itu terinstall operating system di mana kita menggunakan OS Windows ini, kemudian Windows ini terinstall beberapa aplikasi. Nah, itu adalah arsitektur tanpa menggunakan virtual machine. Sekarang, bagaimana sih caranya arsitektur menggunakan virtual machine? Jadi, pada gambar sebelahnya ini hampir sama seperti arsitektur yang sebelumnya. Terinstall juga operating system, tapi di atasnya ada yang namanya Hypersiver. Nah, Hypersiver adalah sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual machine. Jadi, semisalnya teman-teman sudah menginstal Hypersiver, yaitu teman-teman sudah bisa membuat virtual machine. Bisa juga membuat banyak virtual machine, tetapi tergantung store di laptop sendiri ya. Misalnya nih, storage-nya itu sekitar 500 GB, itu sangat besar. Jadi teman-teman bisa membuat banyak virtual machine. Di virtual machine juga ada yang namanya hardware, store, dan juga computer work. Tapi bedanya, hardware ini diibaratkan komputer. Ada komputer kita yaitu terinstall yang namanya Hypersiver. Langsung saja ke pembahasan yang kedua, kita akan menjelaskan arsitektur yang digunakan di dalam virtual machine. Nah, di sini ada dua gambar, yaitu yang pertama ada tipe 1 Hypersiver atau bare metal arsitektur. Kemudian ada tipe 2 Hypersiver atau hosted arsitektur. Jika teman-teman masih bingung apa sih perbedaan dua gambar tersebut, nah, jika bare metal arsitektur ini setelah hardware kita bisa menginstal yang namanya Hypersiver. Di atas hardware kita bisa langsung membuat banyak virtual machine. Pada bare metal arsitektur yang sering digunakan ada Proxmox, kemudian ada VMware Xi. Tapi VMware Xi ini berbayar dan Proxmox ini gratis. Nah, kemudian ada tipe 2 Hypersiver yaitu hosted arsitektur, di mana perbedaannya yaitu terletak pada hardware. Terinstall dulu yang namanya host OS. Jadi, pada hosted arsitektur ini sebelum kita menginstal Hypersiver, kita harus menginstal dulu host OS. Di Hyper-hosted arsitektur ini kita bisa menginstal VMware dan juga VirtualBox, yang dimana VMware ini berbayar dan VirtualBox gratis. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, apa itu VirtualBox dan VMware. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk menjalankan sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. VirtualBox ini kita dapat membuat mesin virtual untuk menjalankan sistem operasi seperti Windows, Linux, ataupun MacOS di dalam sistem yang sudah ada pada komputer. Nah, jadi VirtualBox ini berguna untuk mengembangkan perangkat lunak, uji coba aplikasi, dan eksperimen tanpa memerlukan instalisasi ulang pada perangkat keras fisik kita. Sementara untuk VMware adalah sebuah produk untuk virtualisasi desktop yang kemungkinan pengguna menjalankan beberapa sistem aplikasi di satu mesin fisik.
Nah, VMware ini memiliki keunggulan yang tersendiri, yaitu dari kerjanya stabilitas, keamanan, dan juga memiliki kompatibel yang luas. Jadi, meskipun berbayar, keunggulan ini membuat VMware menjadi pilihan yang solid untuk organisasi yang membutuhkan solusi virtualisasi yang lengkap juga handal. Jadi, kesimpulannya, baik VirtualBox maupun VMware adalah solusi virtualisasi yang kuat dengan karakteristik dan kelebihannya masing-masing. Keduanya sebagian besar tergantung pada kebutuhan pengguna anggaran dan frekuensinya. Menurut saya, VirtualBox cocok untuk pengguna yang mencari solusi gratis dan bersifat open source, sementara VMware sering dipilih oleh mereka yang memerlukan fitur canggih dan juga dukungan perangkat keras yang lebih luas, bahkan dengan efisiensi yang berbayar. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya.